Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Sokila dari Oceanografi B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya dengan NIM 260501231300071 dari PJK Nava. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan pada praktikum ke-10, modul 10, yaitu pemetaan alih fungsi lahan pesisir menggunakan Google Earth Engine. Nah, jadi intinya kita akan mencoba memetakan daerah Selat Madura. Karena saya Kak Nafa itu dapat bagian Selat Madura. Nah, Selat Madura kan ya kira-kira inilah ya. Nah, jadi kita akan mencoba ambilnya itu adalah daerah sininya. Nah, terus gimana caranya? Nah, caranya kita adalah pertama-tama kita perlu menentukan daerah yang perlu kita arsir atau perlu kita pilih gitu. Nah, jadi karena kita akan memilih daerah ini, kita perlu klik di bagian geometri ini dan kita tambahkan dari nah, andailah seginilah ya, kita klik exit aja, tapi kita coba geser agak sini biar. Nah, kalau misalkan sudah begini, kita juga agak sini ada. Nah, kita harus tulis di sini itu kita dapat script, teman-teman. Nah, scriptnya itu adalah ini, tapi kita harus ini dulu, map, add layer, dan map center object ROI ini. Nah, jadi kita harus tulis dulu di sini map, add layer, buka kurung ROI. Nah, di sini kan ROI-nya belum ke ini kan. Nah, karena di sini var-nya itu belum kita ganti, teman-teman. Jadi var-nya itu kita harus ganti ROI dulu. Nah, kemudian di sininya itu center object. Center object ROI kita 13. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi dari ini? Add layer itu untuk menambahkan layer si ini, layernya ini ke dalam petanya. Nanti di sini bakal ada. Nah, terus kemudian map center object ROI 13 ini fungsinya untuk menengahkan atau membuat si ini tuh ada di tengah gitu, dan ini ukurannya kita 13 gitu. Begitu. Nah, setelah itu kita copy di bagian sini dari membuat pemetaan tutupan lahan sampai ke di sini image 2023. Kita copy aja, kemudian kita masuk ke sini, kita copy. Nah, di sini kan kita image-nya kan belum ditutup kurung, kita tutup kurung dulu. Nah, di sini itu kita membuat pemetaan tutupan lahan. Yang pertama itu adalah memanggil Citra Landsat 8 tahun 2023. Nah, di sini masukin nih rumusnya, image collection ini rumus Landsatnya, terus filter bounds ini untuk ya memilih citra inilah. Terus kemudian ada filter date. Jadi karena kita ini bakal ada mengambil 2 tahun, yaitu dari tahun 2023 dan juga tahun 2017. Nah, jadi nanti kita akan mencoba membandingkan apa sih sebenarnya perbedaan dari dua ini gitu. 2 tahun ini, 2013 dan 2023 itu selama 10 tahun berarti. Nah, di sini ada filter metadata cloud cover less than 5. Jadi ini untuk
untuk meminimalisir ada awan atau apa segala macam gitu. Terus median itu dia untuk mencari nilai tengah lah. Kemudian clip itu dia untuk memotong lah intinya, ngeprint dan ya gitulah. Nah kemudian kita klik run aja. Kita di sini memang agak lama. Oh ternyata ini ROI 13 agak gede juga ya. Kita coba 10. Berarti 11. 12 deh. Oke, 11 benar. Sebenarnya kita bisa ubah-ubah seenak kita sih, enaknya dia tuh segimana gitu. Nah intinya setelah kita dapat ini gitu ya, nah kita masukin dari ini teman-teman, ada image Visparam True Color 2023 gitu ya. Kita manual aja lah, kita koma. Ini kan tulisannya, sebenarnya image Visparam itu didapat dari sini teman-teman, dari harusnya ada ya. Oh, sebelum image Visparam kita harus layer 2 nya ini kita ganti dulu teman-teman, jadi band yang 432 intinya. Jadi dia ini terus kita custom stretch-nya itu 100 ya. Terus kita apply dan kita import. Nah, di sini bakal ada image Visparam kan. Nah, kita close aja. Habis itu kita klik di sini, koma, image Visparam P-nya gede teman-teman. Visparam, kemudian True Color 2023. Nah, di sini kalau misalkan sudah, kita run lagi, teman-teman. Nah, di sini udah keganti nih namanya jadi True Color gitu ya. Nah, kemudian kita ROI-nya kita checklist aja. Nah, jadi kemudian setelah ini kita buat layernya teman-teman. Nah, layernya ini kita ngikutin ada perairan 1, vegetasi 1, pemukiman 1, dan lahan terbuka 1. Sebentar ya biar enak ya. Nah, oke. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita udah punya layernya gitu, petanya, kita di sini masuk aja ke new layer. Kita ganti namanya sesuai tadi. Kita bikin perairan 1. Di geometri kita feature collection, propertiesnya itu kita ganti jadi
class value-nya kita 0 untuk perairan ya. Kita klik OK. Kemudian kita new lagi, namanya adalah vegetasi. Kita klik sini lagi, vegetasi 1. Kita geometry, feature collection, properties. Di sini kita ganti jadi class, value-nya kita taruh 1. Kemudian kita tambah layer lagi, itu kita tambahin untuk pemukiman 1. Pemukiman 1, geometry feature collection, propertinya itu sama aja. Tadi kan 1, 0, 1, sekarang 2. Kita klik aja. Kemudian yang terakhir itu ada lahan terbuka. Nah, kita ganti lahan terbuka 1. Geometry kita ganti feature collection, properties jadi class. Di sini jadi 3. Nah, begitu. Nah, setelah kita udah punya data-datanya ya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Kita harus lakuin penitikan, teman-teman. Nah, untuk perairan kita titikin di bagian perairan yang ada di sini gitu. Sebanyak 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau misalkan ini kan perairan udah 20 ya, kita masuk ke vegetasi. Nah, sebenarnya kan vegetasi ini kan kita belum tahu ya, Ben, mana sih yang masuk vegetasi, mana sih yang masuk apa. Nah, kita sebenarnya harus ganti layernya dulu, teman-teman, di bagian true color ini. Nah, tapi sebentar karena saya lupa, jadi aku stop dulu. Oke guys, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kan kita mencari vegetasi kan. Nah, kita kan nggak bisa mencari si vegetasi itu kalau misalkan kita lihatnya bandnya gini kan. Nah, jadi kita harus ganti ke infrared dulu, teman-teman. Jadi kita harus ganti bandnya itu jadi 543. Kemudian kita apply aja. Nah, di sini kita cari yang merah banget itu. Di sini kan banyak merah kan, tapi banyak yang kita carinya itu adalah yang merah banget. Nah, sini ada merah nih. Jadi kita harus cari merahnya itu sebanyak 40. Kayak tadi ya. Sini juga banyak merah. Kita coba masuk ke
daerah sini juga ada yang merah tuh. Sini merah. Sini juga merah tuh, teman-teman. Sini juga merah. Ini juga merah. Dah. Nah, di sini kan udah 20 ya. Ya udah. Terus kita lanjut ke bagian yang pemukiman. Nah, pemukiman kita bisa ganti layernya jadi 432 lagi. Kemudian kita apply aja. Nah, di sini kita cari nih wilayah pemukiman tuh mana aja gitu. Ini kan nih pemukiman padat ya. Ya udah kita cetas aja gitu. Tapi harus tahu gitu pemukiman tuh yang kayak gimana. Jangan sampai kita main sama lahan terbuka, teman-teman. Nih, di sini kan ada pemukiman nih. Ini juga pemukiman nih. Terus kita lanjut ke lahan terbuka. Nah, lahan terbuka kita harus ganti ininya lagi, teman-teman. Itunya tuh 652. 652. Nah, kita apply lagi, teman-teman. Nah, di sini kan warnanya banyak ya. Nah, kita cari itu adalah warnanya pink magenta. Nah, mana sih pink magenta itu? Nah, ini ada nih. Tuh. Ini. Ini juga nih. Ini boleh lah. Ada lagi nggak? Nah, di sini ada nih. Ini satu nih. Nih, ini juga ada nih.
Ini juga nih. Ini nih. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Ini. Tuh. Ini juga. Sini juga ada. Ini juga ada nih. Kalau misalkan udah, kita kan ini kan udah semua ya, lahan terbuka lah, inilah. Nah, berarti kita masukkan script yang kedua. Mohon maaf. Ini ada training data. Nah, ini tuh fungsinya adalah untuk mentrainingkan data kita gitu. Nah, di sini kan nanti deh kita diinihin aja dulu ya. Training data supervised classification gitu. Di sini ada merge vegetasi 1, permukiman 1, kemudian lahan terbuka gitu. Nah, di sini kita untuk apa? Untuk di merge, itu digabungkan teman-teman. Kemudian kita print untuk ngelihat hasilnya gitu. Kemudian var bandnya, karena kita ini pakai, ini kan bandnya ada 17 kan, tapi kita cuma pakai band 1 sampai band 7. var inputnya ini, collectionnya ini, propertiesnya ini nyesuaiin sama yang ada di sini tadi. Scale 30 itu dia karena kan kita pakai Landsat ya, jadi karena dia 30x30 resolusinya, jadi pakainya yang itu. Kemudian kita run aja. Nah, di sini emang agak sedikit lama teman-teman, jadi perlu ditunggu. Ini kita lama ya, kita di ini aja deh, biar nanti kalau misalkan udah kita ini lagi ya. Oke guys, kita lanjut. Nah, di sini kan kita udah mentraining si supervised classification-nya gitu. Ternyata di sini ada 80 elemen, objek, dan ini hasilnya gitu, bisa dilihat mau properties ya ginilah. Nah, terus kita lanjut aja ke text edit. Ini kan ada melakukan train dataset ya. Nah, jadi ini kita copy sini sampai sini, tutupan lah. Enggak. Nah, jadi ini fungsinya untuk apa? Ini adalah melatih dari dataset yang kita punya gitu. Nah, di sini kan ada yang namanya training model sebesar 80%, kemudian test model untuk akurasi sebesar 20%. Nah, terus di sini juga train dataset image. Kemudian ini filternya itu less than random, greater than
ya gini lah, kita tinggal klik run aja teman-teman untuk melatihnya gitu. Nah, karena ini agak lama juga ya teman-teman, jadi kita nanti kalau misalkan udah selesai kita unpause lagi. Oke, ini kita udah kelar. Nah, kita lanjut aja teman-teman ke keempat, yaitu adalah mengklasifikasikan dari training data tadi gitu. Ini nyampe sini. Mohon maaf. Nah, di sini kan keempat itu kan klasifikasi, berarti kita akan mengklasifikasi data ini gitu. Nah, di sini kan ada min 0, max 3, palette-nya itu adalah blue, green, red, yellow. Nah, jadi ini bakal ngelihat gitu, biru itu menunjukkan apa, hijau menunjukkan apa, merah menunjukkan apa, dan kuning menunjukkan apa. Nah, langsung aja kita klik run aja. Nah, dia akan nge-running. Ini juga lama, kita ini dulu ya. Nah, teman-teman, di sini proses runningnya itu udah kelar. Nah, di sini kan kelihatan ya, ada 4 warna utama. Di sini ada yang biru, ini melambangkan perairan gitu. Kemudian ada warna kuning, warna hijau dulu. Warna hijau ini melambangkan di sini ada vegetasi gitu. Nah, kemudian di sini juga ada warna merah. Warna merah ini nunjukin bahwa ada pemukiman gitu, teman-teman. Tuh. Dan yang warna kuning ini nunjukin lahan kosong. Ya, lahan terbuka, maaf. Lahan terbuka. Nah, di sini itu hijau berarti dia vegetasi. Nah, kita lanjut. Ini kelima, kita akan membuat frekuensi histogram. Nah, jadi apa sih sebenarnya frekuensi histogram? Jadi enak nanti sih kita running dulu dah ya. Jadi intinya itu tuh nanti di sini ada, teman-teman. Jadi kita sambil ngerunning nanti kita bertemu lagi ya, karena kita ini waktunya biar memperpendek juga, teman-teman. Nah, guys, ini kan udah di run kan. Nah, di sini bakal ada objek, teman-teman. Di objeknya ini ada klasifikasi. Jadi di sini ada klasifikasinya. Nih, 0 ini sekian. Nah, nilai-nilai ini itu menunjukkan luasan. Ya, luasan dari daerahnya. Nah, terus kita lanjut ke bagian sini, membuat luasan wilayah per kelas. Oh, itu frekuensinya, mohon maaf. Itu frekuensi dari masing-masing kelas gitu. Nah, di sini kita mencoba mencari luasan dari daerah
dari daerahnya gitu. Nah, luasannya kemudian kita langsung di run aja ya. Di sini ya beginilah. Ini intinya kita membuat luasannya. Ini ada group fieldnya 1, group name-nya luasan, geometrinya kita ambil dari sini, scale 30 itu dari si citranya itu sendiri. Kita running aja. Sambil menunggu lagi kita stop recording dulu ya. Nah, teman-teman lanjut ya. Di sini di konsol ini kita ada objek lagi nih, teman-teman. Jadi objeknya ini kita bisa tahu gitu. Nah, luasannya 0, zoomnya 238, luasannya 1, ini zoomnya 28, ini zoomnya 98, ini luasannya 107. Jadi di sini, nah ini kan kita bingung ya, gimana gitu buat ngebandinginnya gitu. Nah, jadi makanya ada rumus yang ke-7, yaitu membuat chart sesuai luasan area. Nah, jadi nanti di sini itu kita membuat dari luasannya gitu, buat chartnya. Nah, langsung saja kita run aja lagi sambil menunggu lah, biasalah ya, biar gak lama banget. Oke, teman-teman, kita lanjut di sini. Nah, hasil akhirnya itu kita akan melihat dari tutupan lahan ini, teman-teman. Nah, oh iya, aku lupa ngasih di sini. Harusnya kita kasih nama tutupan lahan kok teluk sih, Selat Madura. Nah, untuk apa ini sebenarnya title-nya, teman-teman? Title dari ini kan tutupan lahan 2023 ya. Nah, kemudian kita ya, untuk sekarang kita lihat ini dulu deh. Di sini ada tutupan lahannya. Ternyata di sini area badan air itu banyak, luas. Luasnya itu adalah kilometer persegi. Dan ya ini areanya lah, kelasnya ya. Jadi ya begitulah. Nah, selagi kita ngerunning lagi, jadi nanti kita akan mencoba langsung mulai dari awal lagi untuk 2013-nya ya. Tapi yang perlu kita ingat itu adalah di sini kan kita udah dikasih ya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung copy aja, tapi nanti kita bakal stop dulu bagian sini. Nanti kita lanjut lagi. Oke, nah di sini title-nya udah bener nih, tutupan Selat Madura, lahan tutupan, harusnya tutupan lahan Selat Madura ya. Salah nih. Tutupan lahan Selat Madura, salah. Nah, ya udahlah. Nanti intinya itu ya, teman-teman. Kita ini dulu dah. Oke. Mohon maaf, kita lanjut ya. Ini tutupan lahan Selat Madura 2023. Nah, kita lanjut untuk di sini kita membuat pemetaan tahun 2013. Kita langsung copy aja nyampe True Color ini.
kemudian kita copy lagi teman-teman di sini. Nah kemudian kita running lagi tahun 2023. Ininya kita unchecklist dulu ya. Jadi nantilah kita nunggu runningan ini kelar dulu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada kita bikin layer baru teman-teman. Ini kan perairan vegetasi pemukiman lahan terbuka 1. Nah, kita bikin yang 2 teman-teman. Jadi di sini perairan 2. Geometrinya feature collection di sininya class 2. Nah, di sini value-nya tetap 0. Kita klik. Kemudian kita pilih lagi di sini jadi vegetasi 2. Terus di sini collection properties, ininya class 2, value-nya 1. Kita klik OK. Kemudian kita bikin lagi yang pemukiman 2. Berarti di sininya kita ganti aja pemukiman 2. Geometrinya jadi feature collection properties jadi class 2, value-nya 0. Kita klik OK. Kemudian yang terakhir adalah lahan terbuka. Lahan terbuka. Nah, geometrinya juga ganti jadi feature collection. Di sininya jadi class 2, di sininya jadi 3. Ini harusnya 2 ya, mohon maaf. Vegetasi harusnya 1. Oke. Nah, kalau misalkan udah, kita titik-titikin lagi teman-teman di bagian perairan 2 ini lagi. Sebanyak 20 lagi. Ini lumayan nih teman-teman, di sini nggak tahu kenapa ada awan ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Kemudian yang vegetasi 2 itu kita ganti lagi teman-teman warnanya ya. Jadi 543 lagi di sini. 5 4 3. Kita apply aja. Nah, di sini kan banyak ya. Tuh, banyak merahnya teman-teman. Jadi ya udahlah, kita klik-klik aja lah. 1 2 3 4. Ini juga nih. Sini juga banyak merah nih. Ini juga merah. Ini juga, ini juga, ini juga, ini.
Terus masuk ke pemukiman. Pemukiman kita ganti lagi jadi 432. Kita apply lagi. Nah, kita cari pemukiman. Ini pemukiman. Ini pemukiman. Ini pemukiman, ini pemukiman, ini pemukiman. Ini pemukiman. Ini juga pemukiman nih. Ini juga pemukiman, pemukiman. Pemukiman, pemukiman. Pemukiman, 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 pemukiman. Pemukiman, pemukiman. Pemukiman, pemukiman, pemukiman. Ini juga pemukiman. Ini pemukiman juga. Ini pemukiman. Aduh, kebanyakan nih. Kebanyakan. Kemudian yang terakhir itu ada lahan terbuka. Nah, lahan terbuka kita harus ganti lagi jadi 652 lagi. Ini jadi 652. Kita apply. Kita cari lahan terbuka. Nah, ini kan banyak ya. Tapi sayang banget nih, ini kena awan nih. Di sini ada nih lahan terbuka nih. Sini juga ada lagi nih. Ini kita carinya tuh yang magenta, teman-teman. Nah, kalau misalkan udah, ini kan udah semua ya, 20, 20, 20. Ya udah, kita setelah itu kita masuk sini. Ini kita copy semua, teman-teman. Copy sampai bawah. Kita klik ini. Kita masuk sini. Kalau misalkan udah di sini kan, oh iya, ini ada nomor 8 ya. 8 ini dia legend, teman-teman. Jadi kita jangan masukin dulu.
Nah, di sini ada namanya tutupan lahan Selat Madura. Gini aja kita. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal run aja. Nah, sambil menunggu seperti biasa biar menghemat waktu juga ya. Bye-bye. Nah, oke, setelah tadi kan kita udah lihat ya. Nah, ini hasilnya teman-teman, hasil dari apa namanya? Hasil dari di 2013. Nah, kita langsung lihat aja teman-teman. Tuh. Ternyata di sini di 2013 dan 2024, 2023 ya. Penurunan lahannya itu semakin meningkat teman-teman. Ini 2013, ini 2024. Bayangin teman-teman. Jadi ini kan area pemukiman dan juga lahan terbuka. Di sini ada vegetasi. Vegetasi di sini 140 km persegi di tahun 2013. Kemudian di area ini kan 77 km persegi dan di sini lahan terbukanya ada 15 km persegi. Sedangkan di tahun 2023 ini areanya itu dia 28 km persegi. Jadi ada penurunan vegetasi di sini gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini kan ada yang terakhir ya. Ada yang namanya legend. Nah, legend ini dia apa namanya? Untuk membuat legenda yang ada di sini, teman-teman. Jadi langsung aja kita run lagi lah. Sambil menunggu nanti dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi fungsi dari itu adalah membuat legend yang ada di sini, teman. Di sini ada legend badan air vegetasi pemukiman lahan terbuka ya. Nah, jadi ya intinya begitulah. Kenapa sih kita bikin legend ya? Biar tahu gitu. Badan airnya ini berarti vegetasi pemukimannya ini, lahan terbukanya ini. Kita lihat lagi layer ini kan tutupan lahan 2000 ini ya. Nah, di sini tuh. Wow. Ini di apa ya? Di selat di Madura ini dia banyak vegetasi teman-teman, tapi di 2023 dia mengalami apa namanya, banyak lahan kosong gitu, lahan terbuka, tapi vegetasinya semakin mengurang teman-teman. Vegetasinya hanya di sini dan di sini kebanyakan. Jadi mungkin sekian aja dari video penjelasan saya di modul 10 ini. Mungkin ini nggak terlalu singkat, tapi ya mau gimana lagi. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan ini adalah modul sistem praktikum SIG terakhir di mata kuliah ini. Jadi jika ada salah dalam hal-hal dalam praktikum kali ini, saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para asisten dan juga khususnya Kak Nafa gitu ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum-praktikum selanjutnya. Semoga kita tidak bertemu lagi di praktikum SIG. Amin. Amin 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 amin. Bye bye.